Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Iwatu iman jamaah salat maghrib dan salat isya berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di petang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memanfaatkan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, jalan ataupun cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis ini atau sunnah Rasul tidak pernah atau tidak akan pernah bisa terpisahkan, karena ada sebagian kelompok yang hanya mengimani, menerima sumber ajaran Islam ini hanya Al-Quran saja, tanpa mau menerima hadis atau sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Tentu ini sangat keliru, tentu ini sangat fatal, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencintai Allah, mengimani Al-Quran, fattabi'uni, kata Rasul, maka ikutilah aku. Berarti mengikuti semua sunnah ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu fungsi hadis itu nanti adalah bayanu lil Quran, menjelaskan tentang Quran atau isi dari Al-Quran. Misalnya, jika mengimani Quran saja ada perintah aqomus sholah, dirikanlah sholat, tentu akan menjadi pertanyaan, sholat itu bagaimana? Karena di Quran tidak dijelaskan, tata cara sholat itu tidak dijelaskan. Maka datang hadis Rasulullah SAW untuk menjelaskan ibadah sholat. Misalnya mengangkat kedua tangan, kemudian menaruhnya di dada, kemudian sujud bagaimana, itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang termaktub dalam Al-Qur'an atau yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Tentu memaknai ini dalam perspektif ilmu fikih, wajib adalah menjalankan segala perintah Allah, mendapatkan pahala kalau dijalankan. Kalau ditinggalkan akan mendapat siksa. Misalnya ibadah sholat 5 waktu, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan akan mendapat siksa. Sama ibadah haji juga, sudah mampu tapi enggan atau tidak mau berhaji, dosa. Tapi kalau mampu kemudian berhaji, maka dia mendapatkan pahala. Sementara ibadah sunnah
ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan merugi. Sebab orang lain mendapatkan pahala sunnah, kita yang meninggalkan tidak kebagian apa-apa, rugi. Nah, iwatu iman rahimakumullah, ibadah yang sunnah ini akan mendekatkan diri kepada Allah, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah berfirman, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara melakukan ibadah nawafil, misalnya sholat sunnah, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan juga qobliyah subuh, hatta uhibbuhu, sampai kata Allah uhibbuhu, aku akan menyukainya, aku akan mencintainya. Konsekuensi ataupun akibat dari seseorang yang sudah dicintai Allah, maka apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi kebutuhan orang yang sudah dicintai Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Jadi syaratnya gampang sekali, cukup mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala larangan yang Allah telah larangkan, maka Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan dan apapun yang kita butuhkan. Salah satu misalnya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini erat kaitannya dengan sholat wajib. Jadi yang namanya sholat sunnah rawatib tidak mungkin lepas, tidak mungkin jauh dari sholat sunnah wajib. Kemudian kita harus tahu ilmunya supaya sholat sunnah yang kita laksanakan ini benar-benar kita hayati. Karena nanti beda amal yang kita lakukan tanpa ilmu dengan amal yang dilakukan tanpa ilmu, itu beda. Salah satunya diterima atau tidaknya amal kita itu tergantung ilmunya. Jadi percuma sholat sunnah rawatib kalau tidak punya ilmunya atau tidak ada dasarnya. Kalau dasarnya hanya ikut-ikutan orang, ya tidak jadi ibadah. Di samping ikhlas juga harus mengikuti dasarnya, ilmunya itu apa gitu, sehingga melakukan ibadah sholat sunnah rawatib misalnya. Iwatu iman rahimakumullah, hadis yang pertama diterima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, dan juga Ummu Habibah. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba muslimin, seorang muslim, yusolli lillahi ta'ala, salat karena Allah ta'ala, fi kulli yaumin, di setiap hari, isnatai asyrota rok'atan, 12 rokaat. Jadi kalau sholat wajib itu 17 rokaat, sholat sunnah rawatib ini 12 rokaat. Tadi sudah saya rincikan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian nanti di hadis yang nomor 2 akan dirinci sholat sunnah rawatib itu yang mana saja. Rok'atan 12 rokaat, tatawaan yang statusnya sunnah, sholat sunnah rawatib,
Ghairul faridoti, selain daripada sholat wajib. Berarti kan yang sholat wajib ini semua pasti mengerjakan, tapi yang jadi bonusnya itu bukan di sholat wajibnya, tapi di sholat sunnahnya. Jadi kalau orang contoh 50 orang berjamaah sholat wajib, semuanya dapat pahala. Tapi yang membedakan orang tersebut di antara 50 orang itu sholat rawatibnya. Karena kalau istilahnya itu gaji pokoknya itu sholat wajib, tapi ada tunjangan bonusnya itu di sholat rawatib. Illa banallahu, nah kata Rasul, kecuali akan Allah bangunkan lahu, bagi orang yang sholat 12 rakaat rawatib itu, baitan, satu rumah, fil jannati, di surga. Rumah beda antara di dunia dengan di surga. Kalau di dunia kan paling lebar berapa begitu. Tapi kalau di surga tentu yang jadi standarnya itu khairun wa abqa. Yang di surga itu rumahnya lebih bagus, wa abqa, dan juga lebih kekal. Kalau di dunia rumah bisa bocor, rumah bisa belum dicat, belum ada jendelanya. Tapi kalau di surga tidak mungkin, karena beda standar. Khairun wa abqa, rumah di surga itu lebih baik dari rumah manapun yang ada di dunia, wa abqa, dan juga akan kekal. Di dunia rumah itu bisa jadi roboh, digusur, tapi di surga tidak ada yang namanya roboh, apalagi penggusuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari, akan dibangunkan baginya rumah di surga, meskipun orang tersebut tidak memiliki rumah di dunia. Jadi kalau di dunia kan banyak orang tidak memiliki rumah, tapi kalau di surga semuanya akan mendapatkan rumah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au illa buniyalahu baitun fil jannah, sama saja akan dibangunkan baginya rumah di surga. Tadi sudah saya sampaikan standar rumah di surga dan di dunia jauh lebih berbeda, karena di akhirat ataupun di surga itu khairun wa abqa, standarnya lebih bagus dan lebih kekal, tahan lama. Tidak mungkin rumah di surga kena lapuk, kena hewan atau binatang-binatang yang suka menggerogoti kayu, tidak. Kemudian hadis yang kedua, ihwatu iman rahimakumullah, hadis yang menjelaskan tentang rincian sholat rawatib itu apa saja. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, rakaataini qabla duhri, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi orang yang mau zuhur ke masjidnya itu harus sebelum sholat duhur dilaksanakan, agar mendapatkan waktu untuk 2 rakaat sebelum duhur. Yang kedua, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Berarti kalau digabung 2 sebelum, 2 sesudah, 4, tambah sholat duhur 8 rakaat berarti. Ini hanya sholat wajib dan sholat sunnah rawatibnya begitu. Berarti baru 4, qobliyah duhur, ba'diyah duhur.
rak'ataini ba'dal jumu'ah. Nah ini kalau tidak duhur, karena kan diganti dengan sholat Jumat, 2 rakaat setelah Jum'ah. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi asar itu tidak ada sunnah rawatibnya, tidak ada sholat ba'diyah asar. Makanya orang yang sudah sholat asar tidak ada sunnah, langsung keluar. Tapi orang yang masuk masjid dalam waktu asar, bisa jadi niatnya itu sholat syukrul wudu bisa, sholat tahiyatul masjid juga bisa, atau sholat atau doa dalam bentuk sholat diantara adzan dan iqomah bisa. Tergantung niat di dalam hati. Makanya di sini perlunya niat agar membedakan. Sholatnya sama 2 rakaat, tapi yang membedakan adalah niatnya. Orang bisa masuk ke masjid sholat 2 rakaat semuanya, terlihat sama 2 rakaat, tapi yang membedakan sholat di antara orang-orang yang sholat itu adalah niatnya. Dan niat orang yang sholat itu hanya Allah yang tahu. Oh, yang A sholat sunnah rawatib, oh yang B sedang sholat tahiyatul masjid, oh yang C sholat 2 rakaat hanya sedang syukrul wudu, mensyukuri wudu begitu. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah sholat isya ini tidak ada qobliyahnya, hanya ba'diyahnya saja. Di dalam hadis ini tidak disebutkan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau sholat subuh itu beda, tidak ada ba'diyahnya, hanya qobliyahnya saja. Kalau asar itu tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Sementara sholat subuh hanya ada qobliyahnya saja sebelum sholat subuhnya, tanpa ada ba'diyahnya. Makanya kalau sholat subuh tidak ada yang sholat sunnah lagi, beres gitu. Kemudian hadis yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, an Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun, setiap di antara 2 azan, maksudnya azan dan juga iqomah, salatun, ada salat. Jadi sebenarnya manfaat atau tujuan diberikannya menit dari adzan ke iqomah itu supaya jamaah, supaya makmum leluasa untuk melakukan sholat sunnah rawatib pertama, yang kedua sholat di antara adzan dan iqomah. Baina kulli adzanaini sholatun, dan di setiap di antara 2 adzan ada sholatnya gitu. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, di antara sunnah-sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi jelaskan di dalam 3 hadis yang pertama tadi, bahwa orang yang mau sholat sunnah rawatib akan dibangunkan rumah di surga. Kemudian ada sholat di antara 2 adzan itu, ada sholat. Adzan yang pertama adzan untuk memanggil sholat, adzan yang kedua diberitahukan bahwa sholat ini akan segera dimulai. Kalau bahasa kita itu iqomah begitu. Padahal dalam hadis itu redaksinya bukan iqomah tapi adzan juga sama. Pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa dalam hadis tadi tidak disebutkan sunnah qobla subuh? Maka di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat
hadis dari Siti Aisyah, kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan qobliyah duhur yang 4 rakaat. Berarti dalam hadis ini ada tambahan, duhur itu qobliyahnya bisa 2, bisa 4. Wa rak'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum sholat pagi, maksudnya sholat subuh. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan serta isinya. Jadi sholat sunnah rawatib qobliyah subuh itu pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tentu bagi orang yang meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh rugi. Orang lain yang mendapatkan pahala ini, sementara dirinya tidak mendapatkan bonusnya, karena pokok pahalanya itu sholat subuhnya, sementara bonusnya adalah qobliyah subuh itu 2 rakaat. Nah, iwatu iman rahimakumullah, bahkan para ulama ada yang menyebutkan kalau seseorang masbuk sholat subuh kemudian terbiasa sunnah qobliyah begitu, maka orang tersebut diperbolehkan mengganti sunnah qobliyah subuhnya itu setelah sholat subuh. Saking pentingnya, saking tidak mau ketinggalannya pahala daripada melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Iwatu iman rahimakumullah, hadis yang terakhir mengenai hadis tentang sholat sunnah rawatib ini, pernah Rasulullah SAW kesiangan sholat subuh. Rasulullah SAW tidak langsung sholat subuh, tapi beliau mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh terlebih dahulu. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, ini kan sudah siang, kenapa Anda tidak langsung sholat subuh tapi melakukan dulu sholat 2 rakaat? Kata Rasulullah SAW, lau asbahtu aksaru mimma asbahtu la raqa'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Kalaupun aku kesiangan lebih siang daripada sekarang, begitu bahasa kita, la raqa'tuhuma, pasti aku akan sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum sholat subuh. Karena apa? Wa ahsantuhuma, karena lebih baik seperti itu. Sholat subuh itu didahului dulu qobliyah subuh. Wa ajmaltuhuma, dan lebih baik seperti itu. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik menyebutkan bahwa sesiang-siangnya kita kesiangan sholat subuh, jangan sampai meninggalkan qobliyah subuh. Rasulullah pun pernah kesiangan sholat subuh tanpa harus meninggalkan qobliyah subuh. Iwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita lebih bersemangat dalam menjalankan dan mengamalkan sunnah qobliyah maupun ba'diyah setelah sunnah ataupun sholat wajib, atau lebih kita kenal dengan sholat sunnah rawatib. Qobliyah subuh bisa qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian
qobliyah duhur bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, sudah 6. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya. Kita bisa lebih konsisten menjalankan sunnah rawatib, tentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dijelaskannya dalil ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat sunnah rawatib, kita lebih termotivasi, lebih terdorong untuk melaksanakan ibadah sunnah yang merupakan bukan pokok tapi menjadi keuntungan yang luar biasa di luar sholat wajib yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.